Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ratnawati TM Hum dan Ibu BC Kurani SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah pelayanan prima. Kami dari kelompok 4 kelas 02 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, saya Aziza Taufik Sapar dan teman kelompok saya yaitu Astri Siti Sulastri, Putri Maharani Hasrul, Ratna Sari Putri, dan yang terakhir Filda Bilhak. Adapun materi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu hubungan interpersonal dalam pelayanan prima dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu hubungan interpersonal dalam pelayanan prima. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terjalin dengan orang lain dengan prinsip saling menguntungkan. Membangun dan menjalin hubungan interpersonal sama dengan menjaga human relation dengan selalu memperhatikan pekerjaan orang lain. Memelihara keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi, mengembangkan kegembiraan, kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, tenggang rasa, dan semangat kerja. Pengertian human relation dapat diterapkan secara luas dalam interaksi manusia dalam berbagai bidang. Umumnya, prinsip-prinsip dalam budaya perusahaan terdapat unsur-unsurnya yang akan disampaikan oleh Ratna Sari Putri. Baiklah, saya Ratna Sari Putri. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam budaya perusahaan terdapat beberapa unsur. 1. Disiplin diri, disiplin kerja, serta disiplin tugas. Mencerminkan budaya tingkat tinggi dan semangat kerja. 2. Togetherness atau kebersamaan. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik membangun team building atau teamwork yang kuat. 3. Empati. Memahami perasaan orang lain, memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi orang lain. 4. Kindness atau keramah tamahan. Berperilaku santun, rendah hati, serta selalu memberikan kesejukan dalam setiap kesempatan. 5. Religius. Mencerminkan pribadi yang seimbang, tangguh, taat, dan menghindari dari sikap pelanggaran HAM, asusila, dan norma. Budaya pelayanan prima menjadi dasar dan landasan dalam corporate cultural budaya perusahaan yang akan mengarahkan kepada GCG Good Corporate Conference dengan wujud manajemen pelayanan prima serta perwujudan program CSR Corporate Social Responsibility, program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Standar perilaku dan pengelolaan pelayanan yang diutuhkan dalam standar operasional prosedur. Budaya pelayanan pun bergantung dan dipengaruhi oleh standar yang digunakan perusahaan dalam proses produksi dan operasional pelayanan seperti ISO International Organization for Standardization. Baiklah, saya Astri Siti Sulastri akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya sebelumnya. Prinsip-prinsip dalam budaya perusahaan yang terdapat unsur-unsur keempat itu kindness, keramah tamahan. Sifat ini berperilaku santun, rendah hati, serta selalu memberikan kesejukan dalam setiap kesempatan. Sifat kelima ada religius. Religius ini mencerminkan pribadi yang seimbang, tangguh, taat, dan menghindari diri dari sikap pelanggaran HAM, asusila, dan norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Hasrul dengan NIM 210208500001 dari kelas 02. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam hubungan interpersonal. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Ada keadaan faktor internal dan eksternal sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor dalam diri kita yang meliputi dua hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dan pengaruh perasaan. Yang saya bahas pertama ini ialah kebutuhan untuk berinteraksi. Kita cenderung ingin berinteraksi dengan orang lain, namun di lain waktu, terkadang kita juga tidak ingin berinteraksi atau ingin sendirian.
Keefektifan dalam hubungan interpersonal ditentukan oleh kemampuan kita untuk berkomunikasi secara jelas yang ingin disampaikan. Kita dapat meningkatkan keefektifan hubungan interpersonal dengan cara berlatih mengungkapkan maksud-maksud atau apa yang kita inginkan, menerima umpan balik tentang tingkah laku kita, dan memodifikasi tingkah laku kita sampai lawan interaksi kita dapat menciptakan persepsi apa yang dimaksudkan diri kita. Yang kedua ialah pengaruh perasaan. Menurut penelitian Brain DKK 1975 dari Fraley dan Aron menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi sosial, humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita lebih mudah berinteraksi, sekalipun dengan orang yang belum dikenal, sehingga kita lebih cepat berpikir lebih sehat dan berperilaku lebih baik. Jadi kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi atau perasaan kita sedang senang dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang negatif. Hal ini terjadi pada saat senang. Kita lebih terbuka untuk melakukan komunikasi. Bila orang berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filda Bilhak dengan NIM 2102085011022 dari kelompok 4 mata kuliah pelayanan prima. Saya akan melanjutkan materi tentang faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah yang pertama, kedekatan atau proximity. Tentang arti kedekatan dalam hubungan interpersonal menurut Baron dan Brain menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara orang-orang yang tinggal dalam suatu lingkungan yang sama seperti di kantor dan di kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka memungkinkan kedua mereka untuk saling bertemu. Yang kedua, daya tarik fisik. Sebuah penelitian mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik perhatian, mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, mudah beradaptasi, sukses, lebih maskulin bagi laki-laki dan feminisme bagi perempuan daripada orang yang tidak menarik. Jadi, kita cenderung memilih untuk berinteraksi dengan orang yang lebih menarik dibandingkan dengan orang yang kurang menarik, karena orang yang menarik memiliki karakteristik lebih positif. Yang ketiga, kesamaan atau similarity. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Alasan kesamaan menjadi faktor penting penentu daya tarik interpersonal. Yang keempat adalah kemampuan, competence atau ability. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari kita, bahkan orang lain. Menurut teori pertukaran sosial, ketika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya. Dan yang kelima adalah kesukaan secara timbal balik atau reciprocal liking. Hubungan timbal balik merupakan sesuatu yang kompleks. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa orang yang pada umumnya menyukai seseorang yang menyukai dirinya, bahkan ketika rasa suka itu tidak secara langsung timbal balik. Fenomena self-fulfilling prophecy, yaitu keyakinan kita merasa menyukai orang lain yang menyebabkan kita berperilaku dalam cara-cara yang menyenangkan orang lain, sehingga menyebabkan orang lain itu akhirnya menyukai kita. Baik, adapun faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, percaya. Kepercayaan adalah perasaan bahwa tidak ada bahaya dari orang lain dalam suatu hubungan. Kepercayaan berkaitan dengan prediksi. Artinya, ketika kita dapat memprediksi seseorang tidak akan mengkhianati dan dapat bekerja sama dengan baik, maka kepercayaan itu lebih besar. Jika kepercayaan sangat perlu, maka ada 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu hubungan yang harus kita hindari, yaitu yang pertama, menunjukkan penolakan, mengolok-olok atau melecehkan.
pembukaan diri orang lain. Kedua, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Dan ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain. Tidak menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Jika tadinya faktor yang harus kita hindari menurunkan kepercayaan, nah sekarang ada 3 faktor utama yang dapat menumbuhkan sikap percaya, yaitu yang pertama, menerima, kedua, empati, dan terakhir, kejujuran. Dan faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal kedua adalah sikap terbuka. Sifat terbuka open-mindedness amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan hubungan interpersonal yang efektif. Sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan paling penting, saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal kedua belah pihak yang menjalin hubungan. Kedua belah pihak harus saling membuka diri dan peka terhadap sekitar. Keterbukaan ialah sikap yang dapat menerima masukan dari orang lain. Semua berkenaan menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Sikap keterbukaan ditandai adanya kejujuran dalam merespon. Baik, sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.